Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Pak Dejio. Oke, masih berkaitan dengan pembangunan jalan tol Jogja Bawen. Sekarang kita berada di sebuah sasana olahraga yang berada di Dusun Truju, Jalan Japanan, Margodadi, Seyegan, Sleman. Nah, seperti inilah kegiatan para atletnya di sasana tersebut ya, yaitu sasana olahraga boxing and muay thai camp. Nah, nampak pemilik sekaligus pengelola dan pelatih Bapak Titus. Ya, inilah nampak ya patok di depan rumahnya beliau. Nah, patok yang lain di sana. Yang di awal video tadi juga itu suasana di sebelah selatan bangunan yang menandakan bahwa bangunan ini terdampak jalan tol total, bahkan tinggal menyisakan sedikit di depan, nggak lebih dari 8 meter. Nah, pada kesempatan ini di sela-sela kesibukan beliau, yaitu Bapak Titus, untuk melatih para atletnya, kami berkesempatan untuk berbincang-bincang. Nah, seperti apakah? Ikuti video kami. Yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, karena satu subscribe sangat berarti bagi perkembangan channel ini, dan tekan tombol loncengnya agar dapat notifikasi setiap video baru kami. 1, 2, 3. Terima kasih. Dengan Pak Sinten, Pak? Pak Titus. Pak Titus. Kami mau bertanya, Pak, ini apa namanya, sasana tinju, Pak? Yeah. Ini milik pribadi apa milik yayasan atau milik pribadi, Pak? Milik pribadi. Iya. Berdirinya kapan, Pak? Berdirinya 2013. 2013. Berarti belum ya belum Yes. lama. Ya sudah 9 tahun. Katakan masih baru, Pak. Iya, baru. Oke. Jadi dengan adanya ini rencana pembangunan jalan tol Jogja Bawen, ini kan kelihatannya kena, Pak, lokasinya. Kena seberapa, Pak? Seluruhnya atau Ya, seluruhnya, Pak. seluruhnya, gitu? Seluruhnya. Oke. Sudah ada info mungkin tentang ganti rugi atau gimana, Pak? Ya, infonya ganti rugi sudah lama. Ya, cuman sampai saat ini belum terrealisasi kapan pelaksanaan pencairannya. Kalau sudah ini sih sudah diputuskan harga-harga dan hanya tinggal menunggu pencairan aja. Ya. Sudah ada petugas mengukur lahannya? Kalau diukur sudah, udah lama pengukurannya. Ya. Nah, terus kalau nanti ini misalnya kena gusur, Pak, ya, kira-kira pindahnya di mana, Pak? Atau sudah ada pandangan lahan atau gimana, Pak? Nah, ini dia masalahnya, kan ini juga belum jelas kapan pencairannya dana. Ya, ini pindah juga nunggu pencairan dana toh. Nah. Ya, masih bingung, pandangannya masih belum tahu kemana pindahnya itu. Terus untuk ini, Pak, tapi sudah, ini sosialisasi sudah ya, Pak? Iya, sosialisasi sudah. Info berapanya belum tahu. Iya, kalau info berapanya sudah tahu ya, cuma tinggal menunggu keputusan pencairannya aja. Iya. Jadi ini wilayah ikut Margodadi apa Margodadi, Pak? Margodadi. Iya, Kelurahan Margodadi. Ya. Terus harapannya, Pak, dengan adanya kena tol ini gimana? Ya, harapannya yang kena terdampak tol itu ya ada pengganti untung lah, Ya. pengganti untung dan
bisa membangkitkan masyarakat, ya khususnya di Kabupaten Sleman ini bisa menumbuhkan ekonomi lebih baik itu. Jadi di wilayah sekitar yang terdampak ya? Yang terdampak ya. Nah, mungkin yang saya belum ada unek-unek Pak. Oh ya, unek-unek Pak, harapannya selain itu? Ya harapannya segera untuk mencairkan dana tol ini, karena ini mau bangun lagi kan juga masih bingung kemana kita harus pindah. Makanya belum ada pandangan. Kalau udah pencairan dana keluar kan kita tinggal memutuskan kemana-kemana, kan nggak ada masalah. Ya. Masalahnya kan belum megang dana tuh jadi bingung kemana mau lari, kemana mau pergi. Jadi kita masih menunggu hasil keputusan pencairan dana kapan akan diterbitkan dana turun itu. Setelah ada dana, kemudian baru cari lahan pengganti. Itu pun kan berarti kan masih proses pembangunan dan sebagainya untuk pemindahan itu ya, sasana latihan. Iya, terutama itu sasana kan kita harus pindah, apalagi ini menjelang Porda ini kita harus mempersiapkan atlet-atlet yang kita siapkan untuk pelaksanaan Porda DIY. Makanya kalau setelah pencairan dana keluar langsung disuruh pindah, kita tempat belum punya, kan secara otomatis kan belum siap juga. Kita masih bingung. Makanya seperti itu. Jadi kalau dana udah mencair, tinggal bagaimana kita mau pindah kemana, itu pun nggak langsung segera pindah toh. Kita kan harus membangun dulu. Ya paling tidak ada toleransi, kasih waktu berapa bulan, setelah pembangunan rumah kami selesai baru pindah itu. Memang kalau tidak salah itu ada jeda waktu Pak dari istilah pencairan, itu masih ada jeda waktu mungkin antara 3 bulan atau 6 bulan atau nanti kan ada info itu. Jadi ada jeda waktu itu bisa kita gunakan untuk membangun di tempat lain. Nah, terus mungkin yang dari mungkin apa ya yang tidak terkait dengan tol, dari sasana ini prestasi apa Pak yang sudah tercapai? Ya, prestasi apa saja? Kalau sasana yang Sabina ini ya dari 2013 sampai sekarang ya sudah banyak yang prestasi lah. Ya banyak yang di nasional itu sudah ada 3 atlet, terus bahkan bisa masuk tentara. Setelah menjadi juara nasional itu 3 atlet itu bisa masuk tentara semua. Terus harapan kami ya moga-moga pemerintah tuh bisa mencarikan dana secepatnya sehingga kami dapat mencari lahan yang tepat untuk membina olahraga lagi, sehingga untuk membantu nama daerah loh Pak, ini bukan berkesinambungan, sehingga yang berkaitan dengan jalan tol tuh ya segera mencairkan lah. Oke. Nah, harapannya Pak kalau misalnya nanti pindah ini pengennya di mana Pak? Apakah mungkin masih di daerah Margobati saja atau bagaimana? Ya ini sih belum tahu Pak pindah kemana-kemana ya paling tidak ya karena kita membina olahraga tinju di wilayah Kabupaten Sleman ya tidak jauh dari wilayah Sleman itu. Intinya masih di Sleman ya? Ya intinya masih Sleman itu. Apakah mungkin tidak di Segan, di Wati atau di mana? Ya pokoknya jangan jauh-jauh. Nggak jauh-jauh dari Sleman itu yang penting ya kita bina masih berkeinginan masih ingin tinggal di wilayah Segan itu. Oke, pemirsa semua, masalah mencari pengganti lahan dan membangun kembali bukanlah masalah yang dihadapi Pak Titis saja, tapi itu menjadi masalah
semua orang yang terdampak dari rencana pembangunan jalan tol. Di semua mengalami seperti itu. Tapi tentu saja beda ya dengan Pak Titus, itu akan menjadi masalah yang lain, karena beliau punya tanggung jawab yang lebih terhadap para atlet asuhannya. Jadi kebetulan saat ini untuk menghadapi Porda yang tentu saja ini akan membawa nama daerah dan Sleman tentu saja. Nah, mungkin Anda punya solusi, saran, kritik, silahkan tulis di kolom bawah. Sekian video kami, terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.